Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Giovanni. Saya adalah lokal konsultan untuk Max Hub di Indonesia. Dan kebetulan saya membantu PT Cipta Agung Lestari sebagai distributor untuk Max Hub, terutama di interaktif flat panel dan kameranya. Di mana saya akan menjadi pembicara atau memperkenalkan produk interaktif flat panel lebih lanjut kepada teman-teman semua yang ada di sini. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan masuk dulu ke whiteboard-nya kita di sini. Jadi kalau bisa dilihat dari sisi sini, saya boleh pinjam remote-nya untuk ke preset yang tadi sudah di-set. Remote ininya. Oh ya, ini dia. Oke, makasih. Sebentar, saya agak step dulu lebih dekat. Oke, jadi di sini saya ingin memperkenalkan mengenai interaktif flat panel kami, di mana kalau kita lihat, seperti yang Anda lihat semua di depan ini, saya sedang memperkenalkan produk kami, di mana AFP ini kami sebut sebagai AFP L-Series. Nah, mengapa kami sebut L-Series? Karena memang L-Series ini merupakan AFP yang kami khususkan atau kita produksi untuk kebutuhan education. Seperti itu. Sehingga kalau kita bicara mengenai interaktif flat panel, memang kalau kita melihat banyak sekali kebutuhan penetrasi, kebutuhannya di arah classroom, tapi tidak sedikit juga banyak kebutuhan ruang rapat. Sejauh ini di Indonesia kita melihat marketnya itu sudah mulai mengarah ke interaktif flat panel. Nah, nanti saya di sini ingin memperkenalkan mengenai AFP L-Series yang memang kita khususkan untuk edukasi. Mengapa kami khususkan edukasi? Pertama, mungkin sebelum kita masuk ke fitur-fiturnya, saya jelaskan dulu lebih awal apa saja yang dimiliki oleh AFP Educations kami. Jadi pertama, AFP Educations kami ini sudah dilengkapi dengan built-in OS Android. Dan versinya adalah 8.0. Saya geser ke sini biar teman-teman bisa lihat. Jadi kami sudah lengkapi dengan built-in OS Android di dalamnya. Yang kedua, kami lengkapi juga dengan RAM 4 GB dan ROM penyimpanannya 32 GB. Selain itu, karena kami berusaha membuatnya khusus untuk edukasi, tidak kalah pula kami lengkapi juga dengan iCare teknologi, sehingga bisa melindungi mata terhadap radiasi-radiasi dari cahaya, karena penggunaan interaktif flat panel sendiri memang dikhususkan untuk jarak dekat, seperti itu. Nah, kita sudah bicara nih mengenai pembedahan spesifikasinya dan lain-lain. Tapi apa sih yang menyebabkan kami menyebutnya sebagai education purpose? Oke. Saya lanjutkan. Mengapa kami sebut sebagai education purpose? Salah satu alasannya adalah karena fitur-fiturnya kami buat khusus untuk mengarah ke education. Mengapa bisa seperti itu? Pertama, seperti yang kita ketahui, untuk membuat suatu edukasi menjadi lebih menarik, tentunya tidak hanya terbatas sekedar, oh kami menyediakan papan tulis dalam bentuk digital, kami menyediakan berbagai macam tampilan alat ukur dan lain-lain. Tapi tentu membuat suatu pembelajaran menjadi lebih menarik karena ada salah satu alasannya, yaitu adalah bagaimana membuat sesuatu yang sederhana tapi menjadi wah. Salah satunya adalah handwriting recognition, mengubah tulisan menjadi teks. Saya ambil contoh adalah, anggaplah saya sebagai seorang guru dan saya sedang mengajar kepada Anda semua, yaitu murid-murid saya.
Oke, anak-anak, kita ambil contoh ya. Oke, anak-anak, saya ingin memperkenalkan harimau. Apa sih bahasa Inggris harimau? Oke, bahasa Inggris harimau, mungkin saya kasih ini sebentar ya. Bahasa Inggris harimau adalah tiger. Oke, tiger. Tapi tulisan saya kayaknya jelek nih. Oke. Tulisan saya kayaknya jelek nih. Saya pengen membuat tulisan saya menjadi lebih bagus. Saya hanya tinggal melakukan selection, dan saya hanya pilih menu dari sisi Smart Point. Dan saya bisa mengubah tulisan saya menjadi tiger. Oke, menarik buat mereka. Oke Pak, tulisannya tiger adalah di sini. Tapi kita nggak tahu nih Pak, tiger itu seperti apa? Anak-anak bertanya. Nah, saya kebetulan bukan guru gambar. Saya nggak bisa gambar yang bagus-bagus. Di sini kami memiliki pilihan untuk search to internet directly. Dengan apa? Pada saat sudah diselect, saya hanya tinggal klik tombol search di sini. Dan kita sudah langsung masuk ke dalam fasilitas internetnya. Dan ternyata kita tahu nih, oh, harimau tuh bentuknya seperti ini. Kita pengen ngambil nih gambarnya. Kadang-kadang mesti kita copy dulu, kita insert dulu, dan lain-lain. Namun tidak, Maxup memberikan shortcut untuk kemudahan bagi guru-guru dalam melakukan pembelajaran secara langsung. Saya hanya cukup dengan mentahan gambar dari si harimau tersebut, dan saya sudah bisa mendapatkan gambarnya dan tinggal saya drag and drop. Ini adalah fitur yang buat saya memudahkan tenaga pengajar kita, terutama guru-guru di Indonesia, untuk bisa mendapatkan semua pembelajarannya secara langsung tanpa ada mereka harus mengerti IT terlebih dahulu. Seperti kita menggunakan smartphone saat ini. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan gambar yang kita mau. Ini loh anak-anak, tiger itu memiliki stripe, memiliki kuping yang mengarah ke sini dan lain-lain. Namun tentu tidak menahan apa yang menjadi kemampuan dari L-Series Education ini. Nah, setelah kita sudah dapat gambarnya, tentunya kita ingin membuat gambar yang dinikmati oleh anak kecil. Karena mungkin anak kecil melihat, wah, gambarnya menyeramkan banget ya. Bisa nggak buat gambar-gambar yang lucu? Oke. Kalau kita mau membuat gambar-gambar yang lucu, tentunya kita harus mempunyai keahlian dalam menggambar. Tapi tenang saja, Maxup pun memberikan pilihan pen-pen dari sisi digitalnya. Salah satu yang menarik adalah Magic Pen. Kebetulan di sini bisa kita lihat ya, ada pilihannya berbagai macam, mulai dari pensil, kuas untuk penulisan kaligrafi, dan salah satunya adalah yang berbentuk bintang, yaitu Magic Pen. Magic Pen ini membuat pekerjaan-pekerjaan dalam membutuhkan bentuk-bentuk dari yang kita inginkan itu menjadi lebih mudah. Contoh, tadi saya bilang saya ingin membuat gambar tiger itu menjadi lebih mudah diterima oleh anak-anak kecil. Saya gambarnya nggak jago nih kebetulan. Kita buat aja seperti itu. Oke, ternyata di sini sudah ada pilihannya. Saya ingin membuat gambarnya menjadi lebih menarik. Saya hanya tinggal tekan dan saya sudah mendapatkan gambar tiger atau gambar harimau dengan gambar yang mungkin bisa lebih diterima oleh anak-anak. Apakah gambarnya terbatas hanya di sini aja? Tidak. Misalnya, saya ingin menggambar suatu gunung. Saya hanya tinggal memilih salah satu bentuk gunung. Kalau bentuk gunung kan kayak seperti ini aja kan? Dan sudah ada pilihan gambar-gambar gunung yang diinginkan. Contoh. Dan saya sudah mendapatkan gambar gunung yang menarik untuk diterima oleh anak-anak. Bisa dibayangkan bagaimana potensi pasar education, terutama mungkin di international school, atau di preschool, atau mungkin di sekolah SD ya, sudah bisa mendapatkan teknologi semenarik ini dan memudahkan bagi guru untuk melakukan pengajaran lebih lanjut. Ini adalah teknologi yang saya lihat tidak dimiliki oleh interactive panel yang lain. Salah satu pilihannya seperti itu. Nah, pada saat kita milih pen,
Tadi juga ada berbagai macam pilihan pen ya Pak ya. Namun di sini juga ada pilihan satu pen lagi. Jadi dia support untuk dual color at the same time. Jadi misalkan untuk pilihan pen pertama saya pilih warna biru dan pilihan pen kedua saya pilih warna merah. Apa yang terjadi? Mungkin saya akan tambahkan di halaman, saya coba di halaman berikutnya ya. Saya dengan menggunakan salah satu ya antara jari atau pen, saya bisa mendapatkan dua warna yang berbeda secara bersamaan. Kegunaannya untuk apa? Untuk membedakan siapa yang menulis tulisan pertama dan siapa yang menulis tulisan kedua. Sehingga kita bisa mendapatkan mana yang benar dan mana yang salah ketika mungkin pada saat melakukan namanya kelompok kerja dari sisi pendidikan. Seperti itu. Nah, ini adalah kemudahan yang kami berikan untuk guru-guru ataupun dari sesi-sesi pengajaran selama di sekolah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya pasti yang menjadi muncul adalah, Pak, bagaimana cara, apakah fitur edukasi hanya di sini saja? Tentunya tidak. Kami tetap menyediakan berbagai macam pilihan-pilihan yang ada. Bahkan, kalau Anda membutuhkan shape, misalnya mungkin pembelajaran bentuk kotak, bentuk lingkaran, dan segitiga, apakah kita bisa mendapatkannya? Tentunya ada berbagai macam pilihan shape yang bisa dipilih. Mulai dari pilihan gambar 2 dimensi sampai dengan gambar 3 dimensi. Kalau 2 dimensi mungkin udah biasa ya, ada yang bisa pilih lingkaran, ada yang bisa pilih segitiga, dan lain-lain. Bagaimana dengan yang 3 dimensi? Maka di 3 dimensi kita bisa mendapatkan berbagai macam pilihan bentuk yang kita inginkan. Sehingga apa? Guru-guru tidak usah sulit-sulit lagi menggambar selama ini pakai whiteboard harus ada penggaris, atau papan tulis kapur harus pakai penggaris, dan lain-lain. Sekarang semua sudah dimudahkan dengan bentuk digital, sehingga dia bisa langsung mengarahkan pembelajaran-pembelajarannya secara langsung, baik itu dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, tidak ketinggalan. Biasanya nih guru-guru suka buat tabel kan ya, tabel pembelajaran untuk functions matematik, kimia, fisika, dan lain-lain, atau tabel-tabel pembagian kelompok. Nexthub memberikan pilihan smart table, di mana kita bisa langsung menginsert table tanpa harus membuat kotak kembali, dan itu kita bisa pilih form table-nya mau seperti apa, apakah 2x2, 2x3, 4x3, dan segala macamnya. Saya pilih 4x4 deh. Dan ketika saya insert di sini, saya sudah mendapatkan tabelnya. Untuk mungkin saya mendapatkan space yang lebih luas, saya cukup flip out di sini. Dan saya sudah mendapatkan space yang lebih tanpa perlu menambah halaman. Dan ketika saya, saya ambil dulu ya. Dan ketika saya pindahkan di sini, maka saya sudah mendapatkan tabelnya. Namun yang menjadi pertanyaan, Pak, ini tabelnya kekecilan. Saya mau nulis isi di tabelnya itu seperti apa? Tenang saja, tadi saya sudah sebutkan, table ini adalah smart table. Artinya apa? Oke, saya buat dulu salah satu contohnya. Seperti yang Anda lihat, apakah saya perlu menambah tabelnya sendiri, membuat ukuran yang lebih besar dari tulisan? Tidak. Kami menyebutnya smart table karena apa? Dia memiliki kemampuan untuk adaptasi terhadap besaran tulisan yang masuk ke dalam tabelnya tersebut. Sehingga apa? Kita tidak perlu lagi harus mengukur, menambah ukurannya lagi, memilih presisi dari sisi besaran tulisan, dan lain-lain. Semua tabel yang ada di dalam sini akan mengikuti besaran tulisan kita, mau itu dari ke atas, ke samping, ke bawah, sampai dengan ke kiri dan ke kanan, semua akan diikuti sesuai dengan besaran tulisan kita. Contoh, misalnya di sini saya mau tulis angka 2 sebesar ini, dia tetap akan mengikutinya. Dan ini adalah kemampuan-kemampuan yang dikhususkan untuk memudahkan pengajar, seperti yang saya bilang. That's why our L series, the purpose is for education. Nah, apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak.
Ada berbagai macam pilihan lagi. Salah satunya adalah tentunya, walaupun saya bilang Anda tidak butuh penggaris dan lain-lain, tapi kami sangat mengerti terhadap guru-guru yang masih stick terhadap traditional way. Makanya tetap kami memberikan pilihan alat ukur untuk Anda, mulai dari penggaris, kemudian ada segitiga siku, sampai dengan, saya lupa ini namanya apa ya, bujur sangkar ya kalau nggak salah. Hah? Busur, oke, mohon maaf, matematika saya memang hancur. Jadi saya hanya mengetahui penggaris saja salah satunya, yang lain saya nggak tahu gitu. Tapi anyway, ini adalah alat ukur yang digital yang tetap kita berikan. Contoh misalnya kita butuh penggaris. Wah, Pak, penggarisnya pendek nih Pak. Saya biasanya sampai yang 30 cm dan lain-lain makanya. Nggak masalah. Di sini kita bisa menambah panjangnya sesuka hati kita. Jadi kita mendapatkan pilihan dari sisi penggarisnya ada. Nah, apalagi sih fitur-fitur yang ada? Salah satunya adalah yang menarik. Untuk murid-murid, mungkin guru ingin membagikan pembagian dalam bentuk kelompok. Sebenarnya bisa aja dia bisa buat garis di sini. Dia bisa buat garis di sini untuk membagi kelompok-kelompoknya nih. Sorry, saya keluar batas. Saya bisa membagi kelompok-kelompok nih buat masing-masing. Tapi untuk menulis-menulis seperti ini kan kadang-kadang suka buat guru, pembagiannya ini gimana ya cara gini-gininya ya. Tidak ada notes yang bisa sebagai reminder kami kalau misalkan saya sudah memindahkan halaman dan lain-lain. Maka di sini kita mendapatkan pilihan untuk memperoleh sticky notes yang kita inginkan. Nah, jadi misalnya kita ingin membagian dalam bentuk, kelompok 1 itu mereka harus mengerjakan bagian bab 2. Ketika saya klik OK, maka kita sudah mendapatkan sticky notes di urutan pertama. Kita tinggal ubah warna untuk membuat urutan kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah pilihan-pilihan sebagai building reminder bagi guru maupun murid-muridnya dalam memperoleh catatan-catatan kecil dan penting, walaupun tidak ada di dalam interaktif whiteboard digital ini. Itu menjadi salah satu fitur detail kecil yang memang seolah-olah tidak penting, tapi untuk beberapa sekolah atau beberapa user itu cukup penting dan menjadi alasan tersendiri mengapa Our L Series menjadi pilihan bagi sekolah-sekolah seperti ini. Nah, ini adalah beberapa fitur yang kita miliki, terutama interaktif whiteboard yang berada di dalam Android kami. Seperti itu. Maka kalau saya balik lagi ke halaman pertama, saya sudah bisa menjelaskan apa yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi mulai dari built-in OS, RAM dengan iCare teknologi, tapi juga tadi, masih sama warnanya, dia memiliki interaktif whiteboard. Saya pindah lagi ke sini. Interaktif whiteboard for education. Dan itu adalah menjadi pilihan-pilihan bagi para bagi para sekolah yang ada di sini. Bagi para sekolah dan tenaga pengajar, ini adalah pilihan-pilihan yang menarik untuk kebutuhan edukasinya. Nah, pertanyaannya satu lagi, Pak, bagaimana sih hasil-hasil dari pembelajaran yang tadi sudah dibuat untuk bisa di-sharing ke teman-teman atau ke murid-murid? Karena seperti yang kita tahu sekarang, pembelajaran di Indonesia sudah mulai mengarah ke hybrid learning. 50% masuk, 50% online. Seperti itu. Mungkin masih ada juga yang full 100% online. Tapi ada juga yang saya dengar kalau nggak salah di beberapa sekolah yang 100% masuk semua. Kita belum tahu nih kondisinya. Tapi yang setahu saya, kondisi yang saat ini berjalan di beberapa private school ya, bukan yang sekolah negeri ya, tapi di sekolah swasta, saya lihat itu sudah mulai mengarah ke hybrid learning. Bagaimana cara membuat hybrid learning itu menjadi menarik? Nah, salah satunya adalah memiliki berbagai macam pilihan penyimpanan untuk interaktif whiteboard-nya. Kalau kita simpan ke dalam bentuk lokal, yang punya hanya gurunya. Pilihannya di sini adalah save, yang punya hanya gurunya. Untuk murid-muridnya gimana terimanya? Mau nggak mau harus pakai USB.
Buat saya merepotkan karena ada yang online. Kalau kita ekspor sendiri pun itu menjadi pilihan yang bisa sampai dengan PDF sehingga bisa di-sharing ke teman-teman, nggak perlu install software dan lain-lain atau murid-muridnya. Cuma tetap aja mesti tetap dapat USB satu-satu atau mesti kita email. Oke, kalau masih kurang lagi, kita bisa simpan ke dalam bentuk cloud. Nah, ini lagi pilihannya. Jadi saya tinggal masuk ke pilihan akun cloud yang ada dan saya bisa simpan ke dalam Google Drive. Memudahkan nih bagi murid-murid. Mereka tinggal akses Google Drive saya. Seperti itu. Tinggal akses ke Google Drive saya, dan saya sudah dapatkan hasil, murid-murid sudah mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun, tentunya hal itu membuat proses bagi murid-murid 2 kali bekerja. Betul tidak? Kalau memang seperti itu, maka saya cukup send email. Artinya apa? Kita bisa send hasil dari pembelajaran ini melalui email. Tapi repot bagi guru-guru, dia harus email ke murid-muridnya satu persatu. Tapi nggak masalah, kalau mereka memang mau, silahkan. Namun, jika memang tidak ingin repot sama sekali, baik guru maupun murid, maka saya cukup menggunakan fitur sharing via QR code. Nah, ini kita lagi ekspor, preparing ekspor untuk QR code-nya. Jadi, baik murid yang ada di dalam kelas maupun murid yang sedang online, mereka sudah bisa mendapatkan hasil pembelajaran sekaligus. Jika Bapak Ibu yang ada sebagai partisipan tidak percaya, coba silahkan ambil handphone Bapak Ibu, scan QR code-nya dari layar laptop Anda. Apakah benar Anda mendapatkan hasil dari papan tulis kami? Karena kami sudah coba beberapa kali dan every school, every teacher like this. Karena ada pembelajaran bentuk seperti ini. Jadi silakan dicoba. Saya kasih waktu 10 detik deh untuk mencobanya, silahkan. Dan ini menjadi pilihan solusi hybrid learning untuk sekolah-sekolah. Seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup untuk waktunya sharingnya ya. Mungkin dari teman-teman yang online ini sudah pasti melihat hasilnya seperti apa. Boleh dibalas di chatnya, jadi teman-teman yang nggak nyoba pun tahu beneran nggak sih hasilnya ada atau tidak. Oke. Apa saja kelengkapan lagi yang dimiliki oleh si Mesap? Tidak ketinggalan, kami juga memberikan fitur wireless sharing screen. Maaf nih, saya tulis harus sampai ke samping-samping karena saya kepotong jadinya. Gitu. Namun nanti saya jelaskan kalau kita harus menggunakan tambahan apa lagi supaya guru pada saat melakukan pengajaran seperti ini tidak kepotong. Nanti saya coba bantu untuk menjelaskan lanjut. Tapi nanti di sesi berikutnya. Oke, wireless sharing screen. Kita memiliki pilihan wireless sharing screen juga, bahkan sampai dengan 4 device bisa ditampilkan secara bersamaan. Jadi, dalam satu layar seperti ini, nanti pembagiannya itu, ini apa namanya? Oke. Pembagiannya itu nanti akan menjadi 4 bagian. Jadi nanti ada device 1, device 2, device 3, dan device 4 ditampilkan secara bersamaan melalui fitur wireless screen sharing. Caranya seperti apa? Di sini sudah ada guide-nya. Nah, ini ada guide-nya. Jadi untuk phone, kita tinggal QR code di sini, dan kita dapat aplikasinya. Kalau untuk laptop, kita bisa lewat website meeting-pip.com/share, itu sudah dapat aplikasi-aplikasinya. Namun, ini hanya untuk internal. Kenapa? Karena MaxHub Interactive Panel kami semua sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi dan hotspot. Untuk menggunakan fitur wireless screen sharing ini, maka dia harus masuk ke dalam hotspotnya yang sudah disediakan oleh si MaxHub tersebut.
namun tetap terkoneksi ke internet karena sudah jadi integrasi dengan WiFi yang sudah dikoneksikan. Kebetulan untuk network yang dimasukin ini sudah ada WiFi-nya dari tim Cipta Agung Lestari, jadi yang bisa join ini hanya untuk internal-internal. Bukan untuk keperluan conference, ini beda ya. Ini untuk keperluan wireless screen sharing. Jadi kalau misalkan pada umumnya sekolah yang sudah tatap muka normal, itu kan suka melakukan kerja kelompok. Nah, daripada kelompok satu persatu masuk dengan menggunakan kabel bergantian, maka guru sudah bisa melakukan comparing antara data kelompok satu dengan data kelompok 2 secara langsung. Tanpa menggunakan kabel sama sekali. Dan itu bisa langsung dengan menggunakan fitur wireless screen sharing ini. Nah, tapi khusus untuk sekolah-sekolah yang memang adalah Apple product minded. Karena saya tahu beberapa sekolah internasional di Indonesia itu Apple product minded banget deh. Murid-muridnya begitu masuk emang dapat iPad, ya bayarannya mahal sih. Jadi wajar. Nah, khusus untuk pengguna Apple, MaxHub memanjakan mereka karena apa? Sudah built-in dengan AirPlay. Jadi bagi pengguna Apple nggak perlu lagi namanya menginstal aplikasi-aplikasi untuk wireless screen sharing. Dengan menggunakan fitur mode AirPlay, dia sudah bisa melakukan sharing screen tanpa mengharuskan menginstal aplikasi dari screen sharingnya MaxHub. Seperti itu. But anyway, fitur ini mungkin berlaku ketika pembelajaran sudah normal kembali. Kalau pembelajaran saat ini, kayaknya fitur wireless screen sharing jarang banget akan dipakai. Namun saya tetap harus memberikan informasi ini karena apa? Ini merupakan detail-detail fitur yang tetap kami berikan untuk kebutuhan-kebutuhan edukasi. Bahkan bisa digunakan untuk kebutuhan rapat sekalipun. Oke? Lanjut. So, if we are back in this, ini adalah fitur-fitur yang kami berikan, termasuk fitur-fitur interaktif whiteboard-nya. Tadi saya udah bilang, built-in OS-nya adalah Android. Pak, tapi kita biasanya tenaga pengajar di Indonesia menggunakan Windows. Ada nggak pilihan interaktif flat panel-nya menggunakan Windows? Ada. Maka dari itu, pilihan berikutnya dari sisi fitur AFP L series kami atau education kami, itu adalah adanya pilihan OPS PC modul. Di mana pilihan PC modulnya itu sendiri kita menggunakan Intel i5 atau i7. Ada dua pilihan, tapi normalnya sih semua pada rata-rata ambilnya i5 karena dirasa sudah cukup. Mengapa saya bilang dirasa sudah cukup? Salah satu alasannya adalah fitur yang kami berikan. Pertama, untuk Intel i5 kita menggunakan RAM 8 GB. Sedangkan untuk i7 kita menggunakan RAM 16 GB. Dan kami memberikan pilihan untuk penyimpanannya. Kita menggunakan SSD ya. Jadi sudah nggak pakai HDD lagi, kita pakai SSD. Jadi lebih cepat dalam write and read datanya atau pembukaan aplikasi. Untuk i5 pilihannya itu di 128 GB. Dan untuk i7 pilihannya di 256 GB. Seperti itu. Nah, itu adalah pilihan-pilihan dari yang kami berikan. Tapi kalau melihat spek dari Intel i5 sendiri, rasanya untuk pengajaran sudah sangat cukup. Maka ini merupakan OPS paling favorit yang diberikan. Namun tunggu dulu, ada nggak di dalamnya OS Windows-nya? Ada. Menariknya, kalau Bapak atau Ibu yang partisipan di sini sering bermain teknologi AFP, pasti tahulah PC modulnya dilengkapi dengan Windows 10. Umum, biasanya Windows 10 yang diberikan itu ini kayaknya bergeser. Oke, sini ya. Nah, Windows yang diberikan itu adalah Windows 10. Umumnya, kalau Anda biasanya beli PC modul, Windows 10-nya itu dikasihnya yang Pro. Betul tidak? Nah, biasanya dikasih yang Pro nih. Khusus untuk produk MaxHub, kami memberikan Windows 10-nya adalah Windows 10 Enterprise. Bagi yang belum tahu Windows 10 Enterprise itu apa, Windows 10 Enterprise adalah level Windows paling tertinggi di kelasnya Microsoft. Jadi kalau ditanya Pro, Home, masih jauh di bawahnya Enterprise.
Seperti itu. Untuk apa? Karena enterprise tidak memiliki banyak fitur-fitur update yang menyebabkan komputer biasanya menjadi lemot. Disinilah kami memberikan enterprise untuk kestabilan dalam membuka berbagai macam aplikasi untuk pengajaran-pengajaran bagi para guru. Disitulah kelebihan dari MaxUp IFP Education kami. Itu dia pilihan Windows-nya. Nah, untuk tidak menunggu waktu lama, mungkin saya akan langsung masuk ke Windows-nya saja ya. Tapi sambil sembari saya jelaskan, di dalam Android-nya sendiri sebenarnya sudah dilengkapi dengan browser. Jadi kalau mau buka berbagai macam web-based learning management system berbasiskan web-based, kita sudah ada nih browsernya, pakai Chrome. Di sini pilihannya. Nah, untuk aplikasi yang lain sendiri pun sudah ada bermacam-macam, mulai dari palet untuk UAS, mungkin kalau bisa dilihat di sini ya, ada pilihan Cloud Drive-nya tadi juga, sampai dengan Keeper dan lain-lain. Bahkan kita sudah bisa menginstal Zoom juga di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini kita bisa menginstal Zoom karena dia sudah berbasiskan Android juga. Jadi kita bisa menginstal aplikasi atau APK-APK dari aplikasi yang dibutuhkan. Namun sayang nih, dari tadi saya kepotong. Tadi saya pengen jelaskan bagaimana supaya cara saya nggak kepotong. Salah satunya adalah bentuk dari solusi hybrid learning. Maka ketika saya mau masuk ke dalam Windows-nya, oke, saya enter ya. Saya harus exit dulu nih. Sebentar. Oke. Ini juga harus exit dulu. Oke. Di sini ya pilihannya. Wah, udah banyak chat yang masuk. Mohon maaf nih, masih ada sesi question and answer-nya. Nanti jelaskan atau saya jawab di akhir sesi ya. Seperti itu. Oke. Sekarang saya mau share screen lewat sini ya. Saya share screen di sini aja deh, whiteboard-nya langsung. Ini saya mau keluar dari sini ya. Oke, saya minimize dulu semuanya. Ini boleh di-minimize juga. Banyak nih yang tadi habis dibuka-buka. Nah, ini adalah tampilan user interface Windows atau PC modul yang kami berikan di MaxHub. Perbedaan PC modul kami dengan interaktif whiteboard yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal adalah, mungkin bisa dibilang saat ini adalah kita memiliki interaktif whiteboard software khusus untuk Windows. Makanya kalau kita masuk ke PC modulnya Windows di MaxHub, maka sudah ada pilihan whiteboard software kami juga nih, si EasyNote 5 ini. Beginilah tampilannya. Sebenarnya sih saya bisa ubah ya, nggak jadi warna hitam. Di preparationsnya ada, cuman makan waktu nanti aja dulu. Saya tinggal pakai pennya warna putih aja deh. Oke, seperti itu. Nah, jadi kami sediakan blackboard-nya atau whiteboard-nya, bukan whiteboard-nya, blackboard digitalnya nih di sini ya. Seperti itu. Apa sih yang membedakan interaktif whiteboard-nya Windows dengan yang Android? Ada beberapa fitur perbedaannya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau penulisan biasa, kita tetap bisa menulis seperti biasa dan penulisannya masih halus. Tetap interaktif panel kami menggunakan teknologi infrared, tapi infrared recognition, jadi permukaan sebesar telapak tangan pun bisa dikenal sebagai penghapus. Sama aja, seperti itu. Namun yang membedakan kami adalah fitur di interaktif whiteboard untuk Windows-nya. Functions-nya lebih banyak. Mungkin Bapak Ibu lihat di situ. Ini adalah pilihan function-function kami ya, pilihan function-function kami. Mulai dari functions matematik yang tadinya tidak ada di interaktif whiteboard Android, kami sediakan di interaktif whiteboard Windows. Mulai dari kita mau pilihan linear, mau dari quadratic, power, eksponen, logaritma, trigonometri, dan di sini sudah kita sediakan dari sampingnya function-functionnya. Tinggal kita ubah di sini, mau pakai apa? Sin, tan, cos, x, whatever is it, kami sediakan. Jadi buat guru matematika nggak perlu lagi tuh yang namanya bikin penggaris lagi, x, y, semua sudah ada yang disediakan. Khusus hanya di interaktif whiteboard di Windows-nya. Seperti itu. Ada pilihan macam apa lagi? Banyak. Seperti geometri, ruler, dictionary, sudah ada, painting, equations pun ada.
sampai dengan planet dan pembelajaran musik piano kami berikan. Namun buat saya yang paling menarik sebenarnya geometrinya nih. Geometrinya kalau Bapak Ibu lihat nih, sederhana banget ya pilihannya. Cuma begini-begini aja. Tapi salah satu yang menarik buat saya adalah perbedaan geometri yang ada di whiteboard Windows dengan Android adalah salah satunya. Ketika saya menggambar, saya dapat nih gambarnya. Standar kok gambarnya. Namun yang menarik adalah kita bisa expand gambarnya. Dan kita bisa mendapatkan bentuk bangunnya seperti apa. Bahkan grafiknya bisa kita ubah berbagai macam pilihannya. Mulai dari grafik yang mau 1/1, 1/32, 2/3, everything dalam pembelajaran mata BK mungkin buat kita nggak ngerti nih, tapi buat guru matematika, this is amazing for them. Itu dia. Bahkan kita bisa fill color-nya. Kita bisa fill color-nya. Misalnya yang warna ini saya mau warna merah. Ini mau warna kuning. Yang lain ada warna biru. Yang lain transparan deh. Nah, tinggal saya collapse lagi. Dan saya sudah bisa dapat bangunnya dan bahkan bisa kita rotate bentuk bangunannya. Mungkin buat kita ini biasa. Tapi buat sekolah, very interesting for them. Tidak ada satupun ditemukan feature seperti ini di interaktif whiteboard lain selain di MaxHub. Sejauh ini saya melihatnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja yang dimiliki? Sampai dengan pembelajaran macam-macam. Nanti kita nggak usah coba satu-satu lah. Too much time yang kita dapetin. Tapi ini adalah perbedaan interaktif whiteboard yang kami berikan. Dan sorry itu saya dari tadi mohon maaf banget saya belum bisa jelasin mengapa harus pakai bagaimana cara supaya saya nggak kepotong. Dari tadi saya jelasin kepotong. Kami ada pemilihan pembelajaran. Kami punya solusi tersendiri, namanya solusi hybrid learning. Ini saya hapus dulu. Sorry, ini whiteboard dari. Oke, masalah ini kayaknya overlay dari sini ya, dari si Zoom-nya. But anyway, no problem. Saya mau jelasin. Kami memiliki solusi hybrid learning untuk pembelajaran sekolah. Salah satunya adalah dengan menggunakan AFP di depan. Dan kami akan menggunakan kamera kami di sini untuk menyorot ke papan tulis secara langsung. Sama seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi sayangnya kita selalu kepotong. Namun kami ada satu pilihan kamera tersendiri. Sebenarnya itu sesinya harus dijelaskannya di sesi yang nanti saya. Tapi saya jelaskan juga sedikit. Namanya kamera MaxHub UC-10. Seperti apa hasil gambarnya? Mungkin boleh diubah kameranya ke UC-10 sekarang. Oke. Ini adalah kamera UC-10-nya. Mohon maaf, kita harus stop sharing screen-nya dulu nih ya. Biar kelihatan dulu kameranya seperti apa. Ini adalah tampilan dari kamera UC-10. Field of view-nya lebar 120 derajat. Jadi untuk seluruh ruangan sampai lebar dari sini ke sana. Ini kalau saya gerak ya ke sini. Kita tetap kelihatan. Sampai saya ke pojok sini ya. Kita tetap kelihatan. Cocok banget untuk ruang kelas kalau mau melihat keseluruhannya. Tapi tadi tetap aja jauh banget nih, gurunya kelihatan. Ini sama aja kayak pakai webcam biasa dan lain-lain. Don't worry, UC-10 punya kemampuan untuk speaker tracking. Bagaimana hasil speaker trackingnya? Saya aktifkan. Ya, saya bergerak kemanapun, dia akan mengikuti pergerakan saya. Saya ke kiri sekarang ke sini. Kepotong nih dari dia. Dia cari saya secara otomatis. Untuk apa? Artinya kamera tetap fokus terhadap guru yang ada di depan. Dan guru tetap bisa menjelaskan secara normal tanpa khawatir dia kepotong atau tidak. Namun yang jadi masalah sekarang, Pak, ininya kepotong nih displaynya. Gimana murid-murid mau lihat? Nah, dengan feature sharing screen tadi yang saya bilang, saya tinggal share di sini. Kamera tetap dapat fokus ke guru, ya. Tapi saya bisa sharing hasil papan tulisnya secara langsung.
Ini adalah solusi hybrid learning yang akan kami bentuk untuk sekolah-sekolah. Tunggu saja tanggal mainnya, kita nanti akan coba ya melakukan penetrasi ini ke sekolah-sekolah sekaligus. Tapi buat partner-partner atau mungkin Bapak Ibu yang sebagai partisipan di sini yang sudah menjadi partner Cipta Gunung Lestari, jika ada opportunity seperti itu, jangan sungkan untuk undang-undang kami. Dan kami akan memberikan support dari sisi demo produk dan solusi yang bisa kita berikan yang memudahkan bagi sekolah-sekolah Anda. Nggak usah sekolah deh, kita bicara ke Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan. Silahkan, no problem, karena mereka juga pasti membutuhkan solusi seperti ini. Artinya apa? 50% yang masuk, itu tetap melihat gurunya juga secara langsung, seperti ini. Dan guru tuh tetap berpartisipasi terhadap murid-murid yang ada. Yang online pun tetap melihat di sini. Beda kalau kita pakai webcam. Kalau kita pakai webcam, kameranya di sini, saya berarti mesti melihat yang online seperti ini. Benar kan? Pertanyaannya satu, yang 50% masuk melihat apa? Punggung saya. Apakah itu solusi yang tepat untuk hybrid learning? Tidak. This is the right solution for hybrid learning. Ini adalah salah satu alasan mengapa HFP ini dan kami punya kamera UCS10 itu memang dikhususkan untuk pembelajaran edukasi seperti itu. Saya rasa sudah cukup, sisanya mungkin bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini ada pilihannya juga. Mulai kita dari punya recordingnya, kita punya capture dan lain-lain, dan standar. Semua fungsi-fungsi untuk edukasi itu kami berikan di dalam HFP Education Series kami. Nah, saya rasa cukup sekian ya untuk pengenalan mengenai interaktif panel L Series kami. Saya ingin menjelaskan satu lagi. Jadi, di Max Hub, selain IFP for Education, kami juga punya IFP for Corporate. Namanya apa? P5. Seperti apa P5 itu? Boleh di otak, bantu saya, Mas. Diganti ke apa? Nah, diganti ke P5-nya. Oke, good, thank you. Oke, langsung ke full screen. Nah, mungkin teman-teman tolong simak ini baik-baik ya. Karena apa? Ini adalah ini akan muncul dalam Q&A. Saya kasih clue-nya. Ini akan muncul dalam Q&A. Jadi kalau mau dapat hadiah handphone, silakan. Ini mesti dipelajarin baik-baik. Karena yang L-series yang tadi saya sebutin nggak ada adanya yang P5. Jadi Anda harus perhatikan P5 lebih detail. Nah, tadi saya bilang, kami punya V5. V5 itu adalah Interactive Panel Max Hub yang dikhususkan untuk kebutuhan corporate. Apa saja tipe-tipenya, saya nggak tulis ya, jadi Anda hafalin sendiri, karena ini buat quiz. Tipe pertama adalah tipe klasik. Bisa dilihat di sini tulisannya, di pojok. Ya, di pojok sini, itu ada tipe pilihan klasik. Ini adalah merupakan tipe favorit kami dan tipe yang mungkin paling ekonomis untuk kebutuhan corporate. Mengapa demikian? Perbedaan dari V5 dengan L Series for Education, salah satu yang paling mendasar, yang paling kelihatan kalau Anda baca speknya adalah V5 kami semua built-in kamera dan built-in microphone. Itu menjadi yang perbedaan paling kelihatan. Jadi kalau Anda misalnya membutuhkan suatu interaktif panel yang sudah dilengkapi dengan kebutuhan conference, V5 adalah jawabannya. Bisa dibilang V5 adalah all-in-one display solutions yang kami berikan. Apakah bisa untuk edukasi? Bisa, tapi fitur-fitur edukasi yang saya sebutkan tadi di L-Series itu tidak ada. Jika memang itu tidak menjadi masalah, maka silahkan Anda bisa menawarkan V5. Tapi yang jelas kami buatnya untuk corporate purpose. Sehingga kalau Anda menggunakan interaktif panel kami sebagai kebutuhan untuk video conference sekalipun, nggak ada masalah, kita tidak membutuhkan kamera tambahan dan mikrofon tambahan lagi, karena kami sudah lengkapi dengan kamera dan mikrofon. Menariknya, kamera yang kami berikan itu sudah memiliki lensa 12 megapiksel. Anda lihat ya di sini ya, 12 megapiksel. Mungkin saya kasih coretan deh, biar hafal juga. Jadi ada pilihannya 12 megapiksel.
Dan dia sudah punya kemampuan untuk auto zoom in to speaker. Seperti UC S10 yang tadi saya terangkan. Seperti itu. Mohon maaf, barangnya saya nggak bisa tunjukin karena barangnya sedang dipakai untuk demo. Karena saya bilang tadi, ini favorit produk yang biasanya diinginkan oleh beberapa customer dari Cipta Lestari. Ya, kalau yang education memang lebih ke arah sekolah. Jadi memang dikhususkan untuk edukasi. Sudah dibagi segmennya, boleh nggak ditawarkan ke corporate? Silahkan, no problem at all. Bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh user Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Dan tadi kita ngomongin project. Oke, thank you. Jadi dia punya kemampuan auto zoom into speaker. Seperti itu. Dan dia sudah beli mikrofon, dan percaya atau tidak, mikrofon yang diberikan itu sudah menggunakan 6 array mikrofon. Di sini jelasin nggak ya? Oke, nggak dijelaskan, nggak apa-apa. Kayaknya di bawahnya lagi ada spek lebih lengkapnya, tapi saya jelaskan. Dia menggunakan 6 array mikrofon dengan voice pickup range-nya 8 meter. Seperti itu. Percaya atau tidak percaya, UC S10 yang tadi saya sebutkan dan yang sekarang saya gunakan di sini UC S10, ya, ini masih pakai UC S10 apa enggak nih? Oh, masih pakai yang PTZ-nya ya? Oke. Tapi mikrofonnya pakai yang UCS-nya ya, Pak Wahyu ya? Oke. Percaya atau tidak, dari tadi Ibu Aci, saya, Pak Hadir, itu berbicara, semua hanya menggunakan mikrofon yang digunakan oleh si UCS-10. Seperti itu. Oke. Mohon maaf, sebentar, saya tengah dulu. Saya jelaskan lagi, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, takut suaranya nggak kedengeran, tadi katanya ada keresak-keresak, tapi ternyata nggak ada. Oke, saya jelaskan. Dari tadi kami menggunakan mikrofonnya si UCS10, dan mikrofon ini 6 array mikrofon juga, sama seperti yang dimiliki oleh V5 Classic. Seperti itu. Kebetulan dia sudah menggunakan front speaker, dan bisa dilihat kemampuan speakernya 40 watt powerful speaker. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kami yang lain. Dan bisa dibilang, the only one in the world untuk kamera built-in atau integrated di interactive flat panel yang memiliki lensa 12 megapiksel dengan kemampuan auto zoom into speaker, itu hanya baru V5 kami yang tipe klasik in the world saat ini. Oke? Apakah pilihan V5 hanya sampai sini? Tidak, tenang saja. Banyak kok pilihannya. Kami masih punya pilihan VOOC. VOOC ini adalah salah satu tipe tertinggi kedua setelah klasik. Namun sayang, dia hanya punya 2 tipe ukuran. Nah, tadi saya belum jelasin ukuran klasik ya. Klasik itu punya 4 ukuran, 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 86 inch. Sedangkan untuk tipe VOOC, dia hanya punya 2 ukuran, 65 inch dan 75 inch saja. Namun tipe VOOC itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh klasik, karena saya bilang tadi dia tipe tertinggi kedua. Perbedaan yang paling mendasar adalah kamera dia 48 megapiksel. 4 kali lipat lebih tinggi daripada tipe klasik. Dan semua, tapi dari sisi fitur yang dimiliki oleh klasik maupun VOOC itu sama. Perbedaan mendasar hanya di lensanya saja. Oke? That's for VOOC. Tapi kenapa VOOC itu kalau biasa dilihat made in a new fashion? Karena untuk tipe VOOC itu kita berikan 3 pilihan warna, ivory white, sandy gold, dan stellar turquoise. Gunanya untuk apa? Sorry, kok udah diganti? Oke, mohon maaf, kayaknya kepencet saya sendiri. Gunanya untuk apa? Sometimes waktu saya pernah konsultasi untuk kebutuhan interaktif flat panel di dalam gedung ya, di dalam ruang rapat, saya sering ribut dengan orang desain interior. Karena apa? Nggak sesuai, nggak ada estetikanya nih. Warna panelnya hitam, tapi desain saya tuh warnanya cerah. Nah,
Maxup mengeluarkan tipe Vogue, kegunaannya adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan desain interior. Jadi kalau memang interior itu menggunakan warna yang cerah, kami memiliki berbagai macam 3 pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan desain interior Anda. Dan ini menjadi pilihan yang menarik bagi para user. Seperti itu. That's the purpose of Vogue. Oke? Ini adalah Vogue. Pilihan yang ketiga, merupakan tipe tertinggi kami di kelasnya. Dia merupakan teknologi V5 yang bisa dibilang tidak ada yang bisa mengalahkan teknologi kami untuk tipe V5 Transcend, baik itu dari kompetitor yang lain maupun dari sisi future teknologinya. Mengapa demikian? Apa sih perbedaan Transcend dengan V5 Classic dan Vogue? Perbedaan paling mendasar adalah jika V5 Classic Vogue itu menggunakan teknologi infrared. Sedangkan untuk tipe Transcend, kami menggunakan teknologi capacitive. Apa itu teknologi capacitive? Capacitive adalah teknologi touchscreen paling tinggi di kelasnya sejauh ini. Jadi bisa dibilang, kita sudah menggunakan teknologi touchscreen tertinggi di kelasnya. Untuk kamera sama, kita menggunakan kameranya 48 megapiksel. Sama kok seperti Vogue, dan sama-sama bisa auto zoom into speaker. Yang membedakan adalah kita memiliki auto flip over kamera. Jadi kamera ini akan muncul secara otomatis jika kita mengaktifkan aplikasi video conference. Tapi kalau kita tidak menggunakan aplikasi video conference sama sekali, kamera ini akan turun kembali atau tidak terlihat di interaktif panelnya. Kenapa? Karena ada isu kalau kamera depan dari HP atau dari laptop dan lain-lain itu sebenarnya melihat keadaan kita sehari-hari, ada muncul isu-isu seperti itu. Nah, jika Anda bertemu dengan customer yang mungkin paranoid dengan isu-isu seperti itu, don't worry, our Transcend is your solutions now. Detail seperti ini pun sudah kami pikirkan untuk kebutuhan customer-customer Bapak Ibu semua. Seperti itu. Dan kami menggunakan teknologi LED untuk kebutuhannya. Jadi, kalau semua tipe yang tadi saya sebutkan menggunakan DLED, kami menggunakan ELED untuk kebutuhan. Seperti itu. All of our V5 mikrofonnya sama, 6 array microphone dengan voice pickup range-nya 8 meter jaraknya. Sama seperti yang saya gunakan saat ini untuk UC-S10. Jadi sebenarnya L-Series ditambah UC-S10 itu sama memiliki kemampuan untuk teknologi seperti V5, tapi yang klasik. Karena UC-S10 sendiri menggunakan lensa 12 megapiksel. Saya rasa sudah cukup ya kisi-kisinya. Untuk P5 barangnya juga nggak ada. Mungkin nanti ada suatu kesempatan kita bisa memperkenalkan P5 setelah barang demonya yang baru-baru ini juga datang. Karena lagi dipesan ya Transcend-nya, kalau nggak salah Transcend lagi dipesan untuk demonya dan lain-lain. Jadi nanti Cipta Agung Lestari